Hai para Sundaners, kumaha kabarna? Damang sadayana dengan saya Siotong kembali lagi di channel Ningali Film. Pada episode kali ini kita akan membahas sebuah alur cerita dari film The Sorcerer and the White Snake yang rilis pada tahun 2011. Film ini mengisahkan seorang pria polos yang telah jatuh cinta dengan siluman ular yang berusia ribuan tahun. Namun dikarenakan cinta mereka terlarang, sehingga para biksu pun menghentikan siluman ular tersebut. Untuk teman-teman yang suka dengan konten di channel ini, jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Dengan begitu, kalian tidak akan ketinggalan dengan video terbaru di channel ini. Dan tidak usah berlama-lama lagi, mari kita mulai ceritanya. Kisah diawali perjalanan seorang biksu yang bernama Fahai dan muridnya yang bernama Nengren, yang saat itu mereka sedang memburu siluman salju. Dikarenakan siluman tersebut sudah membunuh para manusia, dan mereka pun dengan mudah menaklukkan siluman yang mereka buru itu. Setiap siluman yang telah ditangkap dibawa ke kuil dan dimasukkan ke dalam pagoda Laifeng. Cerita pun berlanjut ke seorang pemuda yang bernama Susian yang sedang bersama teman-temannya untuk mencari tanaman obat. Sementara dari kejauhan terlihat siluman ular putih bernama Suyu bersama adiknya siluman ular hijau bernama Liming yang saat itu sedang memperhatikan rombongan itu. Melihat Susian yang sedang memanjat tebing untuk mengambil tanaman obat, siluman ular hijau yang bernama Liming ini pun datang mengerjainya, sehingga membuat Susian terkejut dan terjatuh dari ketinggian. Menyaksikan hal itu, Suyu yang merasa tidak tega langsung berubah wujudnya menjadi manusia dan terjun ke lautan untuk menyelamatkan Susian. Lalu ia pun memberikan nafas buatan. Di sanalah awal pertemuan indah mereka. Sementara Suyu menyelamatkan Susian, ia tidak dapat melupakannya dan terus mengingat kejadian di hari itu. Kemudian Suyu pun mengajak adiknya untuk ke dunia manusia untuk mencari Susian. Di tempat lain, memperlihatkan biksu Fahai bersama muridnya menemui mayat yang digigit oleh siluman kelelawar. Ia pun langsung bergegas ke festival lampion untuk memburu siluman tersebut. Mereka secara kebetulan bertemu dengan Susian yang memberikan tumpangan kepada mereka menuju festival lampion. Setelah tiba di festival lampion, biksu Fahai dan muridnya pun berpencar untuk mencari siluman itu. Ketika itu Nengren pun bertemu dengan Liming yang sedang ditugaskan oleh kakaknya untuk mencari Susian. Pada saat itu, Nengren tidak tahu Liming adalah siluman dan memperingatkannya agar berhati-hati bahwa ada siluman di sekitarnya. Setelah selesai mendengarkan penjelasan Nengren, ia pun melanjutkan perjalanannya mencari Susian dan pada akhirnya ia pun menemukannya. Namun saat itu Liming tidak begitu dipedulikan oleh Susian. Melihat hal itu pun ia merasa kesal, lalu mendorong paksa perahu milik Susian menuju tempat Suyu, dan tibalah Susian di tempat kakaknya berada. Pada saat itu, Susian tidak mengingat Suyu sama sekali dan memutuskan untuk pergi kembali. Suyu yang menjadi kesal pun menghalanginya dan memukul jembatan menjadi hancur sehingga ia tidak bisa pergi dari sana. Tidak lama kemudian ia pun mencaburkan Susian ke danau dan mengulangi kejadian di hari itu. Hingga Susian pun menjadi ingat wanita yang menyelamatkannya di hari itu adalah Suyu. Mereka pun kini saling jatuh cinta. Liming yang telah melakukan tugasnya kembali mencari Nengren. Ketika mereka sedang mengobrol, Nengren menyadari adanya siluman kelelawar di dekatnya. Ia pun langsung menyerang untuk menangkap siluman kelelawar tersebut. Namun naas ia terkena gigitan dari siluman itu. Dan selang beberapa waktu kemudian sang guru pun datang untuk menyelamatkannya. Nengren yang terluka dibawa kembali ke kuil. Ia yang terkena gigitan mulai menunjukkan perubahan wujudnya hingga membuatnya kabur dari kuil tersebut dan menuju bangunan tua untuk bunuh diri. Namun beruntung ia bertemu dengan Liming. Nengren yang putus asa pun mengungkapkan kesedihannya kepada Liming. Melihat hal itu, Liming mengatakan kepadanya bahwa ia sama dengannya, yaitu seekor siluman ular. Hal itu pun membuat Nengren sangat terkejut. Kembali ke Susian yang begitu mencintai Suyu yang ingin membangun hubungan serius dengannya, ia pun ingin bertemu dengan keluarga Suyu untuk melamarnya.
Mengetahui hal itu, Liming pun membuat sebuah keluarga dengan mengubah semua teman-teman hewannya yang berada di hutan menjadi wujud manusia. Susian pun datang bersama Suyu untuk menemui keluarga besarnya dan ia mulai menyampaikan niatnya itu. Akan tetapi Susian terlalu banyak berbicara hingga para hewan yang telah dirubah kehabisan waktunya dan wujud mereka pun mulai kembali seperti semula agar tidak ketahuan oleh Susian. Liming pun memukulnya hingga pingsan. Berselang beberapa waktu kemudian Biksu Fai pun datang karena mengetahui keberadaan siluman di sekitar sana. Kemudian Liming pun akan keluar untuk menahan Biksu Fai agar Suyu dapat kabur membawa Susian dan pertarungan pun terjadi. Namun jurus yang dimiliki oleh Biksu Fai sangatlah tinggi dan Liming pun kalah. Pada saat Biksu Fai akan melepaskan pukulan ke arah Liming, beruntunglah Neng Ren datang menyelamatkannya. Sontak gurunya pun terkejut dan membelokkan pukulannya. Neng Ren pun memohon kepada gurunya agar melepaskan Liming. Mendengar hal itu, Biksu Fai pun menyuruhnya untuk kembali ke kuil. Namun dia berkata ia sudah tidak dapat berubah kembali menjadi manusia lagi. Kemudian Neng Ren pun pergi membawa Liming dari sana. Di tempat lain, Suyu dan Susian yang telah memutuskan untuk hidup bersama sebagai suami istri, mereka pun terlihat begitu bahagia. Suatu ketika di desa yang mereka tempati terserang wabah mematikan, Susian pun membuatkan ramuan untuk membantu warga desa. Melihat suaminya begitu memperdulikan para warga, Suyu pun diam-diam membantunya dengan memberikan sari hayati yang ia dapati setelah bermeditasi berabad-abad dan hasilnya para warga pun mulai sembuh. Pada saat itu, Susian bertemu dengan Biksu Fai. Biksu Fai pun langsung menyadari bahwa ramuan itu dibuat dengan sari hayati siluman. Biksu Fai yang mengetahui bahwa istri Susian adalah siluman memberikan sebuah belati roh kepada Susian dengan alasan dia terima kasih karena telah berbuat baik. Suyu yang dalam perjalanan untuk mengantarkan ramuan bertemu dengan Biksu Fai. Pertarungan di antara mereka pun tidak dapat dihindarkan dan tentunya dalam pertarungan itu Suyu kalah. Namun Biksu Fai pun mengampuninya karena ia telah berbuat baik menyelamatkan warga desa dengan mengorbankan sari hayati miliknya dan ia pun menyuruh Suyu agar pergi dari kehidupan Susian. Dikarenakan jika ia bersikeras bersama Susian, maka akan menguras kekuatan hidupnya dan mengubah takdirnya. Lalu Suyu pun berkata ia sangat mencintainya. Biksu Fai pun kembali berkata, jika benar mencintainya tangisi dia dan jangan buat dia menangisimu. Kemudian Biksu Fai berjalan pergi sambil mengatakan, jika ia melihat Suyu masih di alam ini, maka ia tidak akan melepaskannya lagi. Singkat cerita, malam pun tiba. Setelah selesai membagikan ramuan, Susian pun kembali dengan bahagianya karena ia mampu menyembuhkan para warga. Ia pun membawakan berbagai bahan pangan pemberian warga beserta arak untuk dirayakan bersama Suyu. Suyu yang meminum arak tersebut tiba-tiba saja merasakan hal yang aneh. Ternyata itu adalah anggur bunga belerang yang biasa digunakan untuk menangkal gigitan ular. Kemudian Suyu pun langsung masuk ke kamarnya. Perlahan tubuhnya pun mulai berubah. Ia pun tidak ingin Susian melihat wujud aslinya. Lalu Suyu pun ingin kabur melalui jendela. Namun semua ruangan telah disegel oleh Biksu Fai. Suyu pun terlibat pertarungan kembali dengan Biksu Fai dengan berubah menjadi ular putih. Susian yang menyaksikan menjadi terkejut, lalu menusukkan belati roh yang diberikan Biksu Fai ke arah Suyu yang telah berubah menjadi ular putih itu. Di saat itulah Biksu Fai membiarkannya pergi karena mengetahui ia tidak akan dapat bertahan setelah terkena belati roh itu. Susian yang masih bingung dan mengira istrinya dimakan oleh ular putih. Biksu Fai pun menjelaskan bahwa ular putih itu adalah istrinya yang merupakan siluman ular yang telah berusia 1000 tahun. Susian yang mendengarnya pun merasa bersalah dan ia ingin menyelamatkan istrinya. Kemudian temannya Suyu seekor tikus muncul di hadapan Susian dan memberitahu cara agar Suyu dapat diselamatkan, yaitu dengan tanaman obat roh yang ada di pagoda Lai Feng. Susian pun langsung pergi mencari tanaman itu tanpa memikirkan resikonya. Singkatnya, Susian pun dapat masuk dan mengambil tanaman itu. Namun menyebabkan semua siluman yang tertangkap beramburan keluar. Ternyata tanaman itu memiliki fungsi untuk menyegel para siluman jahat yang telah tertangkap. Namun beruntungnya tikus itu dapat membawa pergi tanaman obat tersebut ke tempat Suyu. Dan Suyu pun akhirnya dapat diselamatkan.
Setelah mengetahui Susian masih berada di kuil, Suyu dan Liming pun bergegas untuk menyelamatkannya. Namun ia pun dihalangi oleh Biksu Fahai, maka terjadilah pertempuran di antara mereka. Suyu yang marah pun memanggil air hingga mengakibatkan kuil tersebut hancur lebur, dan para biksu yang ada di sana pun ikut hanyut. Di tengah kekacauan yang terjadi, Nengren pun muncul untuk membantu para biksu yang hanyut tenggelam. Sementara itu Suyu berhasil menyelamatkan Susian, namun sayangnya ia kehilangan ingatannya dan tidak dapat mengingatnya sama sekali. Suyu pun menuduh Biksu Fahai yang telah menghilangkan ingatan Susian. Karena hal itulah terjadilah kembali pertarungan di antara mereka. Di dalam pertarungan tersebut menyebabkan Liming terluka dan beruntunglah ia diselamatkan oleh Nengren. Kemudian Suyu pun menjadi sangat marah dikarenakan adiknya terluka parah, dan kali ini Biksu Fahai pun kalah oleh Suyu. Ketika Biksu Fahai yang sedang sekarat, tiba-tiba saja ia mendapatkan pencerahan kekuatan yang sangat luar biasa hingga membuat Suyu kalah dan terkurung dalam pagoda Leifeng. Dan pada akhirnya, Suyu pun baru mengakui kesalahannya dan mau menerima hukuman. Kemudian memohon dengan sungguh-sungguh agar dapat bertemu dengan Susian untuk terakhir kalinya. Keinginannya pun terkabulkan dan ia pun diberikan kesempatan untuk bertemu. Susian yang masih belum dapat mengenali Suyu meneteskan air mata karena melihat Suyu yang begitu menderita. Suyu pun berkata kepada Susian, ia tidak keberatan jika Susian melupakannya. Cukup kenangan tersebut menjadi kenangan pribadinya. Ia yang telah hidup ribuan tahun tidak ada artinya dengan hari yang dihabiskan bersama Susian. Lalu ia pun mencium Susian dan pada akhirnya ciuman itu pun membuat Susian dapat mengingat istrinya kembali. Namun sayangnya waktu mereka pun telah habis. Di akhir cerita, Liming yang sedang bersama dengan Nengren pun mengatakan bahwa ia tidak ingin mencintai seorang seperti kakaknya, dan Nengren tidak akan pernah bisa menjadi siluman seutuhnya seperti siluman ular. Kemudian Liming pun pergi meninggalkannya. Sementara Susian tetap berada di sana untuk mendampingi istrinya menjalani hukuman terkurung di dalam pagoda Leifeng, dan film pun berakhir. Terima kasih untuk kalian yang sudah menonton video ini sampai habis. Buat kalian yang mau request film selanjutnya silahkan komentar di bawah ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Saya pamit urang dari Ningali Film, si Otong undur diri dan salam Sundaners.